Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih di tema 1 subtema 3. Kali ini di muatan SBDP. Sebelum kita beranjak kepada materi SBDP, ada yang akan Ibu bahas terlebih dahulu, yaitu di muatan PPKN ya, tentang kerjasama dalam kelompok dan juga keragaman permainan tradisional di Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi ya. Apa itu diskusi? Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai sesuatu hal ya. Contohnya misalnya ketika kita melakukan pemilihan KM di kelas. Nah, itu juga salah satu bentuk dari diskusi ya. Nah, atau lagi misalnya ketika ibu memberikan tugas lalu dikerjakannya secara berkelompok. Nah, dalam kelompok itu kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah atau soal yang diberikan oleh ibu. Itu adalah contoh diskusi ya. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain karena setiap pendapat itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Oleh karena itu, kita harus dapat menghormati perbedaan pendapat dalam ketika melaksanakan diskusi. Ada nggak sih manfaatnya jika kita saling menghormati pendapat? Yuk kita intip sama-sama manfaat saling menghormati pendapat. Ada apa saja? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Nah, ketika kita menghormati pendapat orang lain juga akan merasa dihargai oleh kita. Sehingga akan tercipta kerukunan dan kebersamaan, tidak terjadi perselisihan atau perdebatan. Yang kedua, bisa menambah pengetahuan ya. Jadi ketika kita berdiskusi, nah satu orang memberikan pendapat, orang lain juga memberikan pendapat, memiliki pendapat yang berbeda, itu akan menambah pengetahuan untuk kita. Yang ketiga, permasalahan akan lebih mudah selesai ya. Semakin banyak orang yang ikut berdiskusi, akan semakin banyak pilihan solusi untuk masalah yang dihadapi atau soal yang diberikan. Jadi, permasalahan akan lebih mudah selesai. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Loh, kenapa? Karena ketika kita menghormati pendapat orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Kelima, dapat menghasilkan kesimpulan yang adil ya, karena bersama-sama memecahkan suatu masalah, saling menghormati sehingga didapatkan pendapat atau keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu akan menghasilkan kesimpulan yang adil untuk semuanya. Nah, kerjasama dalam kelompok ini selain dalam diskusi, dalam tugas atau memecahkan masalah, ini juga bisa diterapkan pada melakukan sebuah permainan tradisional. Nah, di Indonesia itu banyak sekali keragaman permainan tradisional dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Apa sih manfaat melakukan permainan tradisional? 1. Dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, bisa digunakan untuk berolahraga sambil bermain. 3. Melatih kesabaran. 4. Melatih bekerja sama. Dan yang kelima, melatih agar kita bisa bersikap sportif. Yuk kita kerjakan tugas yang pertama. Mari kita pelajari bersama-sama menari dengan iringan musik. Faktor pendukung tari itu adalah lagu dan alat musik. Dengan iringan musik dan lagu, tari dapat hidup. Nah, alat musik yang digunakan itu disesuaikan dengan lagu yang ada. Alat musik yang digunakan bisa alat musik tradisional ataupun modern. Contoh alat musik tradisional yang bisa digunakan sebagai alat musik pengiring pada sebuah tarian adalah gendang, gamelan,
talempong. Dan ada juga alat musik modern, contohnya apa saja? Tamborin, maracas, gloskespil, dan kastanya. Nah, sekarang kita akan lihat hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan itu apa? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Misalnya pementasan tari seperti itu ya. Itu juga bisa dilakukan dengan diadakannya sebuah pementasan. Sebelum melaksanakan pementasan tari, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Ini harus dipersiapkan dengan baik ya. Yang pertama nih, sebelum pementasan. Yang pertama ada gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik terlebih dahulu. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Contohnya misalnya kostumnya, terus kelengkapan menarinya, musiknya, seperti itu ya, sebelum pementasan tari. Nah, saat pementasan tari apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, menjiwai setiap gerakan tari. Yang kedua, kekompakan jika tarinya berkelompok. Ketiga, setiap gerakan harus sesuai irama musik. Yang keempat, gerakan tari harus harmonis dan indah. Yang kelima, tampilan ekspresi sesuai makna tarian. Nah, itu yang harus diperhatikan saat pementasan. Sebuah pementasan itu bisa dikatakan berhasil jika penontonnya merasa puas dengan apa yang ditampilkan. Kita dapat mengetahui kepuasan penonton itu dilihat dari apa coba? Ya, ditandai dengan tepuk tangan para penontonnya. Nah, tepuk tangan ini biasanya kita sebut dengan apresiasi. Ya, jadi apresiasi itu apa? Apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya, ya, penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna dalam karya seni. Contoh apresiasi terhadap karya seni itu selain tepuk tangan tadi bisa dilakukan juga dengan cara memberikan saran membangun ya, agar lebih baik lagi nanti pertunjukannya. Atau misalnya dengan membeli produknya. Misal seperti pameran lukisan, kita membeli lukisannya. Itu salah satu bentuk apresiasi juga. Nah, itulah materi untuk hari ini. Sekarang kita simak tugasnya. Ya, ini adalah tugasnya, hanya 2 soal saja, silahkan dikerjakan. Seperti biasa, Ibu tunggu sampai jam 9 malam ya. Jangan lupa tonton dulu materinya ya, agar jawabannya berhubungan atau tepat dengan materi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.